Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul dengan mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira, beliau mulai berdakwah di kota Mekah. Oleh sebab itulah, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Bagaimana keadaan masyarakat Arab jahiliyah pada periode Mekah ini? Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan masyarakat Arab waktu itu terdapat dalam bidang agama, moral, dan hukum. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama Tauhid yang telah diajarkan oleh para Rasul terdahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka umumnya beragama wasani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka'bah, yaitu Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlahnya mencapai 300 lebih. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Hubal, Huza'ah, Lata, Uzza, dan Manat. Selain itu, ada pula sebagian masyarakat Arab jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabi'in, serta penyembah matahari, bulan, dan jin yang diperbuat oleh sebagian masyarakat di luar kota Mekah. Dalam bidang moral, masyarakat Arab jahiliyah telah menempuh cara-cara yang sesat, seperti bila terjadi peperangan antara kabilah, maka kabilah yang kalah perang akan dijadikan budak oleh kabilah yang menang perang. Lalu, menempatkan perempuan pada kedudukan rendah. Dalam masyarakat Arab jahiliyah, perempuan tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, ayahnya, atau anggota keluarga yang lain. Bahkan seorang wanita atau istri boleh diwarisi oleh anak tirinya atau anggota keluarga lain dan suaminya yang telah mati. Juga memiliki kebiasaan buruk, yakni berjudi dan meminum minuman keras. Kejahiliahan mereka dalam bidang hukum antara lain anggapan mereka bahwa judi, bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, merampok, dan membunuh bukan merupakan perbuatan yang salah. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua perilaku masyarakat Arab jahiliyah itu buruk, tetapi ada pula yang baiknya, seperti memiliki keberanian dan kepahlawanan, suka menghormati tamu, murah hati, dan mempunyai harga diri. Juga dalam bidang perdagangan, ada sebagian masyarakat Arab jahiliyah yang sudah memiliki kemajuan. Misalnya, para pedagang dari kabilah Quraisy berdagang pada musim panas ke negeri Syam, sekarang Suriah, Libanon, Palestina, dan Yordania, dan pada musim dingin ke Yaman. Mereka memperdagangkan bulu domba, unta, kulit binatang, dan tali. Lalu, ajaran Islam periode Mekah ini apa saja? Ajaran Islam periode Mekah yang didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Allah yang Maha Tunggal. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung segala apa saja dari makhluknya, tidak beranak dan tidak juga diperanakan, serta tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamainya. Umat manusia harus beribadah atau menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ke dalam perilaku syirik yang hukumnya haram dan merupakan dosa yang paling besar. Yang kedua, mengenai hari kiamat sebagai hari pembalasan. Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia bukanlah akhir kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang, yakni kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Manusia yang ketika di dunianya taat beribadah, giat beramal saleh, dan senantiasa berbudi pekerti yang terpuji, tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan. Di alam kubur akan memperoleh berbagai kenikmatan, dan di alam akhirat akan ditempatkan di surga yang penuh dengan hal-hal yang memuaskan. Tetapi manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berbuat jahat, tentu setelah matinya akan mendapat siksa kubur dan dicampakkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan. Yang ketiga, mengenai kesucian jiwa. Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. Seseorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandung badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa, dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berbuat dosa. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya, dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya. Yang keempat, mengenai persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan persatuan, bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persatuan. Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang menyayangi di bawah naungan ridho ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, Ahmad dan Nasai. Selain itu, sesama umat Islam hendaknya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. Jangan saling menganiaya dan jangan pula membiarkan saudaranya yang teraniaya tanpa diberikan pertolongan. Sedangkan umat Islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang du'afa, yakni para fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar. Lalu bagaimana strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah? Tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat Arab telah mengamalkan seluruh ajaran Islam dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka akan memperoleh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun.
Cara ini ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau begitu yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka, sehingga mereka bersedia berperang dan rela mati dalam mempertahankannya. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat tahun ke-10 dari kenabian. Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal serumah dengannya. Waktu masuk Islam, ia baru berusia 10 tahun. Zaid bin Haritha, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat tahun 8 Hijrah atau 625 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup dari tahun 573 sampai 634 Masehi, dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu kecil. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga kewajiban para pengikutnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq, seorang saudara kaya yang dihormati dan disegani banyak orang karena budi bahasanya yang halus, ilmu pengetahuannya yang luas, dan pandai bergaul, telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Usaha dakwah Abu Bakar As-Siddiq berhasil karena ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Amar dari Bani Zuhra. Abdul Amar berarti hamba milik si Amar karena Islam melarang perbudakan. Kemudian nama ini diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdurrahman bin Auf, yang artinya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Hari, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Jubair bin Awam, yang kelima Sa'ad bin Abu Waqqas, dan yang keenam Thalhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan di atas disebut As-Sabiqunal Awwalun, yaitu para pemeluk Islam generasi awal. Strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surat ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat ke-214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Tetapi karena cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu belum menyinari hati mereka, mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sebenarnya sudah masuk Islam tetapi merahasiakan keislamannya. Pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritha. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan hanya menyembah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, jika peringatan yang disampaikannya itu dilaksanakan, tentu akan meraih ridho ilahi, bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi apabila peringatan itu diabaikan, tentu akan mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengsara di dunia dan di akhirat. Menanggapi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, di antara yang hadir ada kelompok yang menolak disertai teriakan dan ejekan, ada kelompok yang diam saja lalu pulang, bahkan Abu Lahab bukan saja mengejek tetapi berteriak-teriak bahwa Muhammad orang gila, seraya ia berkata, celakalah engkau Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Sebagai balasan terhadap kutukan Abu Lahab itu, turunlah ayat Al-Quran yang berisi kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Abu Lahab, yakni surat Al-Lahab, surat ke-111 ayat 1-5. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dua orang kuat dari kalangan kaum kafir Quraisy, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab masuk Islam tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 Masehi, atau selang 3 hari dari masuk Islamnya Hamzah, sebagaimana pengakuan Umar sendiri. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain, yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, seorang tokoh dari kaum Ghifar yang bertempat tinggal di sebelah barat Laut Mekah atau tidak jauh dari Laut Merah, menyatakan diri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Keislamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya. Yang kedua, Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota Mekah, menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keislamannya itu diikuti oleh bapak, istri, keluarganya serta kaumnya. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penduduk Yasrib atau Madinah yang datang ke Mekah untuk berziarah nampak berhasil. Berkat cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penduduk Yasrib secara bergelombang telah masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Khazraj sebanyak 6 orang, yakni As'ad bin Jurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Gelombang kedua tahun 621 Masehi sebanyak 12 orang, yakni 6 orang dari 6 orang tadi selain Jabir bin Abdullah, ditambah 7 orang, yaitu Mu'adz bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin As-Samit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haytham bin At-Taihan, dan Uwaim bin Saidah. Pada gelombang kedua ini, ke-12 orang tersebut bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah di Mina, sehingga menghasilkan bai'at Aqabah pertama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah."
tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian itu atau melaksanakan larangan, lalu dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. Dan barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, dia menyiksanya, dan jika menghendaki, dia akan mengampuninya. Lalu mereka berbaiat kepada beliau, Nabi Muhammad SAW. Pada gelombang ketiga datang ke Mekah untuk berziarah dan menemui Rasulullah SAW, yaitu umat Islam penduduk Yasrib yang jumlahnya mencapai 73 orang, di antaranya 2 orang wanita. Waktu itu ikut pula berziarah ke Mekah orang-orang Yasrib yang belum masuk Islam, di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salama, yang kemudian menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Pertemuan umat Islam Yasrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Bai'atul Aqabah kedua. Isi Bai'atul Aqabah kedua tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yasrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW, walaupun untuk itu mereka harus mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yasrib. Setelah terjadinya peristiwa Bai'atul Aqabah kedua itu, kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya, yakni orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Mekah, untuk segera berhijrah ke Yasrib, Madinah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW melaksanakan suruhan Rasulullah SAW tersebut. Mereka berhijrah ke Yasrib secara diam-diam dan sedikit demi sedikit, sehingga dalam waktu 2 bulan sebanyak 150 orang umat Islam penduduk Mekah telah berhijrah ke Yasrib. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah masih tetap tinggal di Mekah, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Setelah datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggalkan kota Mekah tempat kelahirannya menuju Yasrib. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini terjadi pada awal bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah atau 622 Masehi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW karena beliau disuruh Rasulullah SAW untuk mengembalikan barang-barang orang lain yang dititipkan kepadanya. Setelah perintah Rasulullah SAW itu dilaksanakan, kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul Rasulullah SAW berhijrah ke Yasrib. Lalu, bagaimana reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW tersebut? Kaum kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW setelah berdakwah itu dilakukan secara terang-terangan, yakni semenjak tahun keempat kenabian. Profesor Dr. As-Salabi dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam telah menjelaskan sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW, yakni yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan tentang adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang.
Mulia tidaknya seseorang tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang miskin yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia daripada orang kaya yang durhaka. Kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawannya, sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak ini. Mereka mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Mereka ingin mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Islam melarangnya. Yang kedua, Islam mengajarkan adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat. Manusia yang ketika di dunianya bertakwa, maka di dalam kuburnya akan memperoleh kenikmatan, dan di alam akhiratnya akan masuk surga. Sedangkan manusia yang ketika di dunianya durhaka dan banyak berbuat jahat, maka di alam kuburnya akan disiksa dan di alam akhiratnya akan masuk neraka. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam tersebut karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka tersebut. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka. Mereka berkata, cukuplah bagi kami apa yang telah kami terima dari nenek moyang kami. Yang keempat, Islam melarang menyembah berhala, memperjualbelikan berhala-berhala, dan melarang penduduk Mekah dan luar Mekah berziarah memuja berhala. Padahal itu semua mendatangkan keuntungan di bidang ekonomi terhadap kaum kafir Quraisy. Oleh karena itulah, kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermacam-macam, antara lain: pertama, para budak yang telah masuk Islam seperti Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubays An-Nahdiyah, dan anaknya Al-Mu'ammil dan Al-Zanirah disiksa oleh para pemiliknya atau tuannya di luar batas perikemanusiaan. Bahkan Al-Zanirah disiksa hingga mengalami kebutaan, dan Ummu Amr binti Yasir, budak milik Bani Mahzum, disiksa oleh tuannya sampai meninggal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak tega melihat saudara-saudaranya seiman disiksa seperti itu. Lalu beliau memerdekakan beberapa orang dari mereka termasuk Bilal dengan cara memberikan sejumlah uang tebusan kepada tuannya. Yang kedua, setiap keluarga dari kalangan kaum kafir Quraisy diharuskan menyiksa anggota keluarganya yang telah masuk Islam sehingga ia kembali menganut agama keluarganya, agama Wathani. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sendiri dilempari kotoran oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab, dan dilempari isi perut kambing oleh Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal adalah Amr Abu Al-Hakam, yang artinya Amr, bapak juru damai. Umat Islam mengganti nama itu menjadi Abu Jahal, yang artinya bapak kebodohan. Yang keempat, kaum kafir Quraisy meminta Abu Thalib, paman dan pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Namun, tatkala Abu Thalib menyampaikan keinginan kaum kafir Quraisy tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah ini hingga aku menang atau aku binasa karenanya." Dan yang kelima, usaha kaum kafir Quraisy tersebut adalah kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu saat kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya. Di saat lain, umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala.
Usul tersebut ditolak oleh Nabi Muhammad SAW karena menurut ajaran Islam mencampur radukan akidah dan ibadah Islam dengan akidah dan ibadah bukan Islam termasuk perbuatan haram dan merupakan dosa besar. Menghadapi tantangan dan kekerasan kaum kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam, selain Nabi Muhammad SAW bersabar, bertawakal dan berdoa, beliau menyuruh 16 orang sahabatnya termasuk ke dalamnya Utsman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasya, Ethiopia. Karena Raja Negus di negeri itu suka memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasya terjadi pada tahun 615 Masehi. Suatu saat, ke-16 orang yang hijrah ke Habasya ini kembali ke Mekah karena mereka menduga Mekah keadaannya sudah normal dengan masuk Islamnya seorang bangsawan Quraisy yang gagah berani, yakni Umar bin Khattab. Namun, dugaan mereka meleset karena ternyata Abu Jahal, pimpinan kaum kafir Quraisy, memerintahkan agar setiap keluarga dan kabilah Quraisy meningkatkan tekanan dan siksaannya terhadap anggota keluarganya yang masuk Islam. Menghadapi situasi yang demikian, akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk yang kedua kalinya agar kembali hijrah ke Habasyah. Jumlah para sahabat yang berhijrah pada saat itu sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita di bawah pimpinan Ja'far bin Abu Thalib. Di negeri Habasya ini, selain memperoleh jaminan keamanan dari Raja Negus, para sahabat Nabi Muhammad SAW juga memiliki kebebasan untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan ajaran Islam. Pada tahun ke-10 dari kenabian, yaitu 619 Masehi, Abu Thalib paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat dalam usia 87 tahun. 4 hari setelah itu, istri tercintanya Khadijah juga wafat dalam usia 65 tahun. Dalam sejarah Islam, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah tersebut disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Wafatnya Abu Thalib sebagai pemimpin Bani Hashim menyebabkan Abu Lahab, seorang kafir yang sangat keras dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW, menggantikan kedudukan Abu Thalib sebagai pemimpin. Semenjak itu, Rasulullah SAW tidak lagi memperoleh perlindungan dari kaum kerabatnya, yakni Bani Hashim. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari berbagai malapetaka. Tidak lama setelah Bani Hashim dipimpin Abu Lahab, Mut'im bin Adi, pemimpin kaum Naufal, menyatakan perlindungannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan menjelang peristiwa hijrah tahun 622 Masehi, umat Islam Yasrib telah bersumpah setia akan melindungi Rasulullah SAW beserta para pengikutnya. Sesuatu yang dapat diambil pelajarannya dari kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Beliau dakwah ke Taif. Setelah Abu Thalib itu paman Rasulullah SAW dan Khadijah istrinya wafat, tepatnya tahun ke-10 dari kenabian 620 Masehi, Rasulullah SAW dengan ditemani anak angkatnya Zaid bin Haritha pergi ke Taif yang terletak di sebelah timur kota Mekah. Maksud Rasulullah SAW berkunjung ke Taif adalah untuk menyeru para pemimpin Bani Saqif dan kaumnya agar masuk Islam dan memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari tekanan dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW menemui 3 orang bersaudara pemimpin Bani Saqif, yakni Abdul Jalil, Mas'ud dan Habib. Yang ketiga-tiganya putra dari Amr bin Umair. Beliau menjelaskan maksud kunjungannya, namun mereka bertiga bukan hanya menolak seruan dakwah Rasulullah SAW, tetapi secara diam-diam menyuruh anak-anak dan para budak agar berteriak mengusir Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritha supaya segera meninggalkan kota Taif.
Selain itu, mereka mengejek, mengolok-olok, dan melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu sehingga kakinya berdarah. Menanggapi sikap keras pemimpin-pemimpin dari kaum Bani Sakib seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menaruh rasa dendam sedikit pun. Bahkan beliau berdoa, "Ya Allah, berilah mereka petunjuk, karena sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang belum paham." Sungguh patut diteladani sikap kesabaran beliau ini dalam berdakwah. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.